Di Bogor, Jawa Barat hadir seorang muslimah yang menjadi pejuang langit di tengah kelamnya berita. Rosita, pejuang langit yang satu ini percaya bahwa menanam adalah amal yang tidak pernah putus. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tanah tandus seluas 2 hektar dari satu pohon yang ia tanam menjadi saksi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tanah mati dan kering muncul mata air yang mengalir. Kini ratusan pohon tumbuh, belasan jenis hewan kembali datang. Dan alhamdulillah Allah beri kemudahan, lahan terus bertambah. Kini menjadi 30 hektar hutan organik. Masya Allah, hutan ini bukan hanya menjadi sumber kehidupan, namun juga menjadi sekolah alam bagi banyak orang yang datang dari seluruh Indonesia untuk belajar dan ikut menanam, mengikuti jejak kebaikan yang Rosita mulai. Anop langsung bertemu dengan Rosita, sekalian melihat langsung mata air pertama, sumber berkah yang Rosita syukuri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, inilah titik awal kebangkitan alam yang Allah tumbuhkan melalui tangan seorang hambanya. Dan ini pula hikmah kenapa Nabi SAW selalu berwasiat pada umatnya agar selalu menanam pohon kapanpun dan dalam kondisi apapun. Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Nap, kesini. Ibu mau tunjukin mata air yang pertama. Kamu lihat. Wah. Awas jatuh. Siap. Wah, Masya Allah. Iya. Tadi udah sempat lihat juga Bu Rosita. Ini, kenapa ini dibiarkan begini saja? Dia untuk daun bambu ini untuk penyaringan. Baik. Jadi orang tuh biasanya di kota tuh pakai areng, pakai kawat segala macam. Ini nggak usah. Alami. Ini tetap alami dari penyaringan. Dan Nop, ini bambu-bambu ini sengaja sama ibu tidak ditebang. Baik, baik. Karena orang yang datangnya harus tahu bahwa pohon bambu-bambu ini satu untuk menahan longsor, akarnya itu sangat bagus untuk menangi ke tanah. Terus kedua, airnya sangat bagus untuk ke mata air ini. Pejuang langit, ini semua adalah mimpi panjang Rosita Istiawan selama 25 tahun. Mimpi yang ia rajut bersama almarhum suaminya. Suaminya merupakan seorang pengusaha sekaligus pekerja di bidang perminyakan. Keluarga kecil mereka Allah cukupkan dengan rezeki. Namun keduanya sepakat harta bukanlah untuk berhenti di dunia. Mereka ingin setiap rupiah yang Allah titipkan menjadi bekal yang bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Menjadi amal yang mengalir, menjadi sebab kebaikan untuk banyak orang. Itulah cita-cita yang mereka genggam rapat, bahkan hingga ajal memisahkan. Siapa saja yang mendirikan bangunan atau menanam pohon tanpa kezoliman dan melewati batas, niscaya akan bernilai pahala yang mengalir selama bermanfaat bagi makhluk Allah yang Maha Pengasih. Pertamanya itu Mas Ano, kita jual rumah, saya juga emang orang bisnis. Terus dari Bapak juga, terus kita kumpulin, kita membeli lahan tuh dari masyarakat dari 2000 meter. Yang paling enak gini Mas Ano, jadi orang mau ngawinin. Jual ke ibu. Anaknya ngambek beli motor, jual ke ibu. Tantangan terbesar ini adalah manusia. Ya Allah. Kenapa begitu Mas Ano? Satu dengan calo-calo tanah. Itu yang paling berat buat ibu. Rosita dan almarhum suami memulai semuanya dengan sederhana, membeli tanah sedikit demi sedikit, menanam pohon satu persatu. Meski mereka bisa saja memilih hidup nyaman dan menikmati harta mereka, waktu, tenaga, dan uang pribadi mereka terus dicurahkan bukan untuk memperindah hidup mereka, namun untuk menghadirkan manfaat bagi orang lain. Namun suatu hal yang tidak pernah goyah, keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah amanah besar. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, menjaga alam yang Allah titipkan. Saya beribadah itu bukan hanya karena sholat saja. Menanam pohon beribadah. Mengalirkan air ke masyarakat beribadah. Membuat jalan orang lewat itu juga sama beribadah. Tapi saya berpikir kalau saya jenuh, mau jadi apa hutan ini? Tapi Mas Ano, mudah-mudahan orang yang nonton ini ikut menanam pohon. Amin, supaya beribadahnya selalu mengalir. Wah, jadi jadi amal jariah Bu ya? Amal jariahnya kenapa? Setiap pohon dibilangin tadi.
dia punya nyawa, pohonnya juga punya oksigen untuk mengoksigenkan kita. Dan satu nih Pak, jangan lupa nih kalau siaran nanti setiap nanam pohon daunnya berwirid yang buat nanam. Masya Allah, bertasbih Bu ya? Iya, bertasbih walaupun satu pohon. Subhanallah, seluruh makhluk di alam semesta ini semuanya bertasbih. Bahkan pohon-pohon, batangnya, daunnya, dan seluruh bagiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun melainkan bertasbih memujinya, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Itulah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan pohon layaknya makhluk hidup. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada batang kurma. Tatkala beliau telah membuat mimbar, maka beliau berpindah ke mimbar itu. Batang kurma pun merintih, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya sambil mengeluskan tangannya pada batang kurma itu untuk menenangkannya. Setelah almarhum suaminya meninggal 5 tahun lalu, amanah itu tidak pernah padam. Rosita melanjutkan perjuangan ini seorang diri, tinggal di tengah hutan, menjaga pohon-pohon yang dulu mereka tanam bersama. Kalau Bu Rosita boleh kasih tahu nih Bu, apa sih wirid yang rutin Ibu amalkan Bu? Iya, setiap mau jalan, misalkan kita mau keluar dari hutannya kita baca ayat kursi, ya selalu saya bayar. Terus setiap saya bilang subhanallah, 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 ya karena merasakan ada arti subhanallah itu. Dan kalau malam, ya patah, ya rojak, ruzukni, mungkin itu buat memanggil rezeki. Yang salah satunya patah ya rojak ruzukni, ya patah ya rojak ruzukni. Selalu saya baca itu, saya yakin Allah memberi rezeki. Kalau kita tidak mau ngewirid itu mungkin tidak akan mengasih subhanallah seluas ini. Masya Allah pejuang langit, dengan amalan itu jalur langit kebaikan benar-benar terbuka. Hanya dalam waktu 2 tahun, tanah yang dahulunya mati, tandus, dan tak mengenal air, tiba-tiba mengeluarkan sumber kehidupan. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa setiap amal jariah tidak pernah hilang, meski tidak langsung terlihat. Ini Mas Ono, ini yang Ibu tanam. Dari kecil sudah ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, dan jenis-jenis pohon ini hampir ada seluruh Indonesia. Ini ya, nih Mas Ano nih, biar tahu ini Afrika. Nih Afrika. Baik. Kenapa Afrika? Pertumbuhannya sangat cepat, airnya bisa menahan longsor dan menyimpan air, dan ini oksigennya dan ini karbonnya sangat banyak. Pembibitannya sangat gampang. Daunnya waktu masih pendek itu bisa pakai pakan kambing. Akarnya untuk menyimpan air dan menahan longsor, dan ekonomi lebih bagus dari semen. Gitu. Kalau mau misalkan gersang tidak ada air, boleh pohon aren ini ditanam. Pejuang langit, bibit pohon yang Rosita bawa ke hutannya, ia biarkan tumbuh secara alami tanpa paksaan, tanpa rekayasa. Ia yakin jika alam diperlakukan dengan lembut, maka alam akan tumbuh dengan kuat. Selain pohon, Rosita juga menanam berbagai sayuran yang setiap bulan Allah izinkan untuk panen. Hasilnya ia jual dengan harga murah untuk warga sekitar, agar semua orang bisa merasakan hasil keringat dan amanah dari alam ini. Bahkan untuk berbagai tanaman buah, Rosita juga tidak menjualnya, melainkan ia sedekahkan untuk warga yang membutuhkan. Biasa bulan puasa itu panen aren, tapi sama ibu tidak dipanen. Biar dia jatuh menjadi bibit akan kembali lagi ke masyarakat. Siapa yang perlu buah itu? Bibitnya jadi itu loh. Ibu waktu panen nggak ngejual? Tidak menjual, tapi kan ibu bagikan yang misalkan lahan yang sangat gersang, tidak ada air. Mereka mau ngapain? Pertama air loh Mas Ano. Pertama itu air. Air itu sangat benar-benar semua orang butuh air.
Dari satu pohon, kini Allah lipat gandakan menjadi 44.000 pohon. Subhanallah, dari sebuah niat kecil di hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuhkan sebuah peradaban hijau yang memberikan hidup untuk semua makhluk. Bukan hanya manusia yang merasakan keberkahan, burung, semut, kupu-kupu, lebah, dan lainnya mendapatkan rumah, tempat yang aman untuk berlindung. Hutan organik tanpa satupun sentuhan kimia ini menjadi suaka alam, membuat hewan-hewan datang, tinggal, dan hidup dengan damai. Inilah salah satu hikmah mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan umatnya untuk menanam pohon apapun kondisinya. Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman lalu dimakan oleh manusia, hewan, dan burung, melainkan untuk menjadi sedekah baginya. Katanya almarhum juga dimakamkan di sini. Iya betul gini, karena penggegasnya itu tuh almarhum. Baik. Yang pikiran dia sangat benar-benar jenius, kata ibu, beribadah sangat tinggi, biar juga pohon mendoakan Bapak. Saya selalu mengenalkan sama orang yang datang, ini loh makamnya almarhum. Inilah penggegas hutan yang sebenarnya. Gitu lah. Ibu cuma sebagai pelaksana. Gitu. Silakan Mas Ano ziarah ke Bapak karena dialah sebenarnya penggegas hutan. Pejuang langit, lahan ini benar-benar luar biasa, indah, bermanfaat, dan sangat mengesankan. Pantas saja ya jika banyak yang meliriknya. Namun hingga saat ini Rosita memegang teguh amanah suaminya dan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak terhitung orang yang menawar tanah dan lahan ini untuk dijadikan villa, tempat komersil, dan proyek-proyek yang menggiurkan. Tapi Rosita tidak tergoda. Ia yakin istiqomah adalah pintu besar yang Allah jaga untuk hati-hati yang ikhlas. Baginya, hutan ini bukan hanya untuk bisnis dengan sesama, tapi investasi dan modal bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kalau buat ibu, sama Bapak bilang, aku bersyukur sayang, karena yang paling bahagia hutannya sudah jadi. Bukan mewah, harus apa mewah, tapi hutan kita jadi. Subhanallah sudah terhitung pohonnya berapa puluh pohon. Walaupun kita kayak gimana gitu, hutan ini harus tetap menjadi hutan. Itu pesannya. Masih ada Allah dan pohon ini yang akan melindungi ibu, melindungi orang banyak. Baik, Dina mi papohana ka dia. Masya Allah. Gitu. Bu Rosita, jadi kan Bu Rosita ini awalnya tuh seorang ibu rumah tangga. Bener. Nah, dari ibu rumah tangga tuh ternyata punya potensi yang luar biasa. Bisa membantu suami dan akhirnya bisa mengembangkan hutan sebesar ini. Kalau Bu Rosita punya masukan nih, semangat buat ibu-ibu rumah tangga bahwa ibu rumah tangga tuh juga bisa sukses loh. Iya, maka dari bangun tidur kita sudah menyiapkan sarapan, bersihin rumah. Siang sedikit makan siang, kita harus masak. Tapi setelah masak, apa yang dipikirkan ke depan? Kita sudah beres-beres rumah segala macam. Apa sih mimpi bagi seorang wanita harus sukses? Tidak harus saja buat hutan, ya kan? Tidak semua harus hutan. Di bidang lain pun banyak, di bidang kuliner, ya kan? Di bidang katanya mesti kayak gimana? Banyak sekali bidang-bidang yang harus dikembangkan. Pejuang langit, keberkahan terbesar yang Rosita rasakan hari ini adalah umur dan kesehatan. Di usia hampir 70 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tubuhnya agar tetap kuat dan hampir tak pernah sakit. Allah juga memberikan kebahagiaan melalui anak dan cucu yang berprestasi, baik di lingkungan maupun bisnis. Masya Allah. Dulu tuh pas masih gersang itu, saya tahu banget itu masih gersang. Ibu itu nanam satu pohon, terus dia tuh bawa dari rumahnya di bawah, waktu itu rumahnya masih di bawah, pakai mobil, bawa air satu drum, bawa ke sini pakai mobil, dan dijatahin satu gelas air mineral itu untuk satu bibit pohon. Ya Allah. Bolak-balik sehari bisa sampai berapa Sekalian kali. bawa bibitnya juga? Sekalian bawa bibitnya, karena di sini belum ada air. Baik. Belum ada mata air sama sekali. Kang, jadi sosok almarhum Pak Bambang sama Bu Rosita itu gimana sih? Kan luar biasa nih manfaatnya beliau untuk para warga desa. Kalau warga desa di sini tuh pasti kerasa banget manfaatnya. Yang gampangnya aja ya,
Yang tadinya oksigennya mungkin kurang bagus ya, setelah ditanami oksigen banyak. Mata air mengalir sampai ke desa-desa. Jadi masyarakat tuh sangat mungkin sangat berterima kasih secara tidak langsung ya sama Pak Bambang, sama Ibu Rosita. Sekarang ada mata air, ada hutan di sini, nggak usah takut longsor lagi karena ini sudah full tanaman di sini. Pejuang Langit, 25 tahun perjuangan itu kini menjadi nafas baru bagi lebih dari 2 desa dan ratusan warga. Dahulunya kampung ini masuk area rawan longsor, tempat di mana rasa takut dan khawatir selalu menggantung di langit. Namun akar-akar pohon yang Rosita tanam menjelma menjadi perisai alam yang menahan bencana. Masya Allah. Kini kampung ini tidak hanya aman, namun juga dikelilingi pesantren dan pondok penghafal Al-Quran. Anak-anak yang setiap hari menyebut nama Allah di tempat yang dahulunya hampir mati. Wah, kalau ini pesantren apa, Kang? Yayasan Peradaban Quran Indonesia. Baik. Oh, jadi ini buat para penghafal Al-Quran ya? Para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Kang, kan tadi saya udah ketemu sama Bu Rosita. Nah, kalau dari Bu Rosita kan udah membangun hutan organik. Dampaknya ke pesantren-pesantren di desa ini gimana? Kami di sini ada pesantren penghafal Al-Quran, sangat nyaman sekali kondisi di sini. Walaupun memang kondisi di sini Bu Rosita yang berjuang di hutan organik ini. Dan mudah-mudahan dari langkah hutan organik ini kita punya jargon itu menanam sepanjang masa. Wah. Jadi kita Qur'annya kita hafalkan dan amalkan dengan menanam. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. Yang pasti jelas dampaknya yang dirasakan bukan hanya pesantren tapi masyarakat secara umum. Rosita dan keluarga telah menyelamatkan lingkungan dengan menanam dan melestarikan tanaman. Dampaknya bisa dirasakan semua orang, bahkan para hewan. Dengan menanam, ia telah menyelamatkan jiwa, dan siapa saja yang menyelamatkan jiwa seakan ia menyelamatkan seluruh kehidupan manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Pejuang Langit, bencana banjir dan longsor yang belakangan meneror dan menjadi momok serius di negeri kita, lahir dari ketamakan kita sendiri. Ingin meraih keuntungan besar dari alam, ingin meraih keuntungan besar dari alam. Ini sudah menjadi ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh-jauh hari sudah mengingatkan akan konsekuensinya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah memperlihatkan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka menjaga bumi adalah amanah besar bagi manusia. Menjaga alam adalah ibadah yang pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Selamat ulang tahun buat Trans 7 dan Trans. Selama 24 tahun, beda setahun loh sama ibu membuat hutan. Ya kan? Bedanya cuma setahun. Ibu 25 tahun, Trans 7 24 tahun. Dan untuk sekali lagi untuk Trans 7 dan tapi selamat ulang tahun, selalu mengumandang ke seluruh Indonesia dan luar. Karena di masa lalu saya itu banyak merugikan orang-orang itu. Yang mungkin waktu itu yang saya ambil sepedanya, yang saya ambil motornya, yang saya rampas uangnya. Mungkin itu untuk sangat dibutuhkan itu. Dan saya berdoa semoga orang-orang yang pernah saya dolimi, baik dirinya ataupun hartanya, Allah mengampuni dosa-dosanya, memberi rezeki yang lancar, yang berkah. Saya mohon maaf.